Selamat siang menuju sore, Pak. Selamat siang, terima kasih Bintaro dan Siapa Pak? dan lupa saya namanya. Waduh. Aduh, kok lupa sih Pak sama nama saya. Gimana Pak? Dan Yasmin. Nah, Baru ingat Pak, saya. untuk naik kontainer keren ini udah berapa kali Pak kalau dihitung-hitung Pak? Wah, sudah tak terhitung. Sudah tak terhitung. Berarti kerokannya juga udah tak terhitung ya Pak? Atau sudah mulai terbiasa tubuhnya Pak? Sudah mulai terbiasa yang jelas. Yang jelas Baik. kena angin terus pokoknya kalau naik. Ya, untuk itu kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yasmin dan Bintaro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada para direksi holding, direksi subholding, kepada para regional head, kepada GM cabang, direksi anak cucu perusahaan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya ini merasa bangga gitu ya. Merasa terhormat bisa berada di depan para pemimpin Pelindo masa depan. Izinkan saya memandu 1 jam ke depan dengan diskusi yang insya Allah menarik karena sejak dari kemarin yang dibahas itu alat terus. Jadi kayaknya pesakitannya di alat gitu ya. Jadi kemarin saya amati. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara berlangsung kami sudah melakukan survei. Jadi survei ini kepada para orang-orang yang berkompeten dalam hal ini adalah customernya maintenance alat dari seluruh cabang, dari Sabang sampai Merauke. Jadi dalam survei tersebut ada hal yang menarik yang bisa kita amati gitu ya. Jadi sejak merger kita memiliki 2.500-an alat, Bapak Ibu. Jumlah yang sangat luar biasa besar gitu ya. Kemudian alat ini harus dijaga kehandalannya karena memang ujung tombaknya operasional adalah di alat. Nah, terkait dengan survei tersebut hal yang mengejutkan adalah 50% pelanggan dalam hal ini divisi operasi yang menerima jasa maintenance dari para vendor menyatakan puas dengan pelayanannya. Dan 50%-nya lagi, sekitar 50% lagi tidak puas terhadap pelayanan maintenance alat. Pertanyaan besarnya adalah ada apa ini 50%? 50% angka yang besar yang akan berpengaruh terhadap kinerja operasional dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada pelayanan di end user atau external customer kita. Nah, kemudian terkait dengan data berikutnya yang bisa saya bacakan, ada 73 responden, 73% responden menyatakan bahwa kebutuhan spare part tidak selalu tersedia saat dibutuhkan pada saat penggantian. Itu yang kita dapat. Namun tentu saja data ini harus kita validasi bersama, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kita sama-sama evaluasi atas permasalahan ini gitu ya. Jadi kita sama-sama optimalkan peran bagaimana kita membangun ekosistem maritim Indonesia sesuai dengan tema GM Forum pada kali ini. Untuk itu tidak berpanjang kata, saya akan menghadirkan 4 orang yang kompeten di bidangnya, terutama dari anak dan cucu perusahaan di bidang peralatan. Yang pertama akan saya perkenalkan Bapak Henry Indra, Direktur Utama PT Prima Multi Peralatan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, yang kedua adalah kepada Bapak Bunyamin Syukur, dari Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, PT JPPI. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Muhammad Ayub Rizal, Direktur Utama PT Equiport Inti Indonesia.
Dan yang terakhir adalah kepada Bapak Andri Yudhasiaan, Direktur Utama PT Berkah Industri Mesin Angkat, PT Bima. Kami persilakan. Baik, bagaimana Pak? Sehat semua? Oh ini mic-nya ada satu Pak. Saya silakan. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Jadi tadi ada lanjutan surveinya, Pak. Jadi tadi kan sepertinya ada komplain gitu ya, tidak puas 50%. 50% terhadap apa? Terhadap layanan pemeliharaan alat gitu ya. Kemudian tadi ada disebutkan 73% apa? 73% responden menyatakan alat nggak ready, spare partnya nggak ready gitu ya. Tapi teman-teman pada saat di survei juga ada ekspektasi terhadap hal tersebut. Jadi ekspektasinya adalah bagaimana kualitas pemeliharaan ini bisa ditingkatkan. Kemudian ada SDM juga yang nilainya cukup kecil namun signifikan. Oleh karena itu kepada bapak-bapak sekalian dipersilahkan untuk memberikan paparannya pada siang hari ini untuk menyampaikan gitu ya, agar kita sama-sama bisa berdiskusi, mencari permasalahan, mengidentifikasi, dan yang paling utama adalah mencari solusi. Yang pertama akan kami persilahkan kepada Bapak Henry Indra selaku Direktur Utama PT Prima Multi Peralatan untuk memberikan paparannya. Waktunya 10 menit Pak. Mau silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator ya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Utama PT Pelindo dan jajaran direksi, yang terhormat Bapak Direksi Subholding ya, dan rekan-rekan GM, rekan-rekan senior leader, dan para jajaran direksi anak perusahaan. Baik, yang pertama sekali mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu ya, karena di antara 4 stream perawatan alat ini ya, kami ini adalah yang paling muda ya. Jadi yang paling terakhir lahirnya itu PT PMP yang ada di Regional 1. Nah, baik kita oke, next. Ya. Awalnya ya PT PMP ini ada berdiri tahun 2018 ya. 2018 dengan kepemilikan saham itu 51% itu dari internal Pelindo ya, PMT, kemudian 49% itu dari swasta. Kemudian tahun 2019 ini diakuisisi menjadi milik Pelindo seluruhnya ya, dengan PIL 99% dan PMT 1%. Jadi berdirinya itu di awal tahun 2000, di akhir tahun 2018 di bulan Desember. Ya. Kami dari PMP ya, ini ruang lingkup pekerjaan kami sama seperti yang dilakukan oleh PT JPPI, Ekiport, dan PT Bima. Ya. Kita melakukan pemeliharaan seluruh alat di lingkungan Pelindo 1 ya, dulu Regional 1. Pemeliharaan gedung ya. Kemudian ada juga kita mengerjakan di sebagian wilayah anak perusahaan ya, yang di dalam lingkungan Pelindo 1.
regional 1 dulu ya. Kemudian ada juga kita melakukan docking kapal dan pemeliharaan kapal ya, yang lokasinya ada di regional 1. Oke, next. Nah, ini lingkup usaha kami ya dari PMP. Tapi khususnya ya, kami ini fokus kepada 90% kami di pemeliharaan alat ya. Jadi kita ada di Terminal Peti Kemas Belawan ya. Kemudian di Prima Multi Peralatan, Prima Terminal Peti Kemas ya, seluruh peralatan di situ itu dihandle oleh PT PMP. Oke, next. Nah, ini sedikit gambaran ya tentang kinerja keuangan. Pada saat 2019 ya, kita masih merugi karena baru lahir ya. Kemudian tahun 2020 ada laba ya, laba sekitar 10 mil. Ya. Laba sekitar 10 miliaran ya. Kemudian tahun 2021 ya, kita laba 13,9 miliar. Nah, di Juni 2022 kita sampai dengan Juni 2022 kita laba 11 miliar. Nah, jadi walaupun kita baru berumur sekitar 3 tahun, tapi kita sudah menghasilkan laba sebesar tahun ini ya, kita optimis untuk bisa mendapatkan 20 miliar. Oke, next. Nah, ini yang mungkin constraint-nya ya, yang ingin kami sampaikan bahwa di kami jasa pemeliharaan alat ini ya, ini adalah merupakan revenue. Sementara di pemberi kerja ini merupakan cost. Nah, ini yang kita coba menselaraskannya juga ya. Nah, ini pekerjaannya memang tidak mudah. Ini seperti antara air dengan minyak ya. Jadi tidak akan bisa menyatu karena satu arahnya ke utara dan satu arahnya ke selatan. Nah, ini yang setiap tahun ya, setiap tahun pembaharuan kontrak baru. Nah, ini kita selalu diminta untuk apa value creation yang diberikan. Nah, value creation ini selalu dalam bentuk penurunan nilai kontrak. Nah, ini yang menjadi beban berat di kami ya, khususnya di stream pemeliharaan alat ini. Karena kita juga punya beban yang terus meningkat ya. Jadi kaitannya dengan UMK ya. UMK itu tiap tahun ada peningkatan. Kemudian nilai spare part juga ada peningkatan. Nah, tapi di lain sisi ya, kita selalu dituntut untuk tiap tahun untuk dapat kontraknya itu selalu turun nilainya. Nah, ini yang kami mencoba untuk mengakomodirnya ya. Bisa-bisa ya. Bisa memang kita terima ya. Tapi ya ini membuat jalan kita jadi tertatih-tatih. Nah, ini yang saya pikir ini jadi persoalan di kami karena apapun ceritanya biaya itu tiap tahun pasti akan naik di kami. Karena tergantung dari SDM ya. Ada biaya SDM itu tergantung dari UMK. UMK itu selalu naik tiap tahunnya. Nah, ini yang ada
masalah ya di sini. Kira-kira ini yang membuat kita susah untuk bergerak. Kemudian, next. Nah, untuk kaitannya dengan masalah tadi, ya kami mencoba untuk mencari breakthrough-nya, ya. Jadi kita tidak berdiam diri, ya. Kita mencoba untuk mencari pasar-pasar eksternal, ya. Jadi selain dari pasar di internal Pelindo sendiri, ya, kami juga mencari bagaimana meningkatkan revenue, karena kita juga dibebankan oleh target, ya. Nah, kita sudah melihat ya bahwa di kawasan industri ini adalah merupakan pangsa pasar kita yang cukup besar. Nah, kami akan menjajaki di 2022 ini ya untuk memasuki pasar di kawasan industri. Nah, setelah kami lihat memang perilaku di kawasan industri, mereka selalu mempercayakan perawatan alatnya ya hanya kepada ATPM. Ya. Ini cost yang cukup besar. Nah, kami melihat dari sisi itu. Jadi kami di 2022 ini akan melakukan ekspansi untuk mencoba menutupi dari nilai-nilai kontrak yang turun terus setiap tahunnya. Oke, next. Nah, di internal untuk menunjang tadi ya, menunjang tadi yang pasar eksternal yang mau kita lirik, kita juga harus meningkatkan skill SDM kita, ya, kemudian vendor-vendor kita yang kita seleksi, ya, dan ya kita mengutamakan produk-produk lokal yang bermutu. Nah, tidak lupa juga untuk digitalisasi juga kita menjadi target ya untuk penerapan dalam apa yang mau kita jual kepada customer kita. Ini mudah-mudahan ya dengan adanya solusi ini maka kita bisa survive terus ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indah, silakan kembali atas paparannya. 3 tahun umurnya tapi sudah laba 11M. Luar biasa. Jadi tadi sudah sebutkan bagaimana beliau memaparkan bagaimana rencana mengekspansi bisnis dari PT PMP ini, tapi nanti kita bisa elaborate lagi dalam sesi diskusi. Kemudian presenter yang kedua kepada Bapak Bunyamin Syukur kami persilakan. Mohon izin Pak, kami mengingatkan waktunya 10 menit, mohon disampaikan dengan singkat, padat dan jelas. Terima kasih Mas Cahyo, moderator kami. Yang kami hormati Bapak-Bapak Direksi dari Pelindo, Bapak-Bapak Direksi dan Ibu Direksi dari Subholding PT Pelindo, rekan-rekan senior leader dari Pelindo Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Jadi ini waktu yang cukup berat juga Pak, karena waktunya ini cukup menyita energi kita, karena udah mulai kelihatan saat besi udah di depan mata Pak ya, jadi agak berat mata kita Pak. Karena kita punya waktu 10 menit Pak, saya singkat aja Pak. Saya fokus kepada apa yang sudah disampaikan oleh Mas Cahyo terkait voice of customer Pak. Jadi pengalaman kami waktu kemarin ikut EDW Pak di Amerika itu, kami ditanyakan Pak, apa itu customer Pak? Teman-teman ada yang banyak bilang customer adalah raja, customer adalah orang yang memberikan kita uang dan sebagainya Pak. Ternyata customer adalah orang yang membuat kita bisa berbisnis Pak. Oleh karena itu, saya menyadari benar bahwa the voice of customer adalah orang yang paling impactful terhadap bisnis saya. Oleh karena itu, untuk forum ini, saya terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman customer saya, yang telah membantu kami JBPI, sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini Pak. Tanpa teman-teman customer kami, tanpa teman-teman kami, JBPI tidak bisa sampai sekarang ini Pak. Jadi mungkin yang pertama Pak, saya sampaikan terkait dengan Mas Cahyo tadi katakan,
bahwa masih ada keluhan terhadap pelayanan servis kita di dalam maintenance, Pak. Memang benar, Pak, di dalam melakukan maintenance alat ada 3 poin utama, Pak. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah tools, yang ketiga adalah terkait dengan budget, Pak. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring sejalan, Pak. Nah, kita mulai dengan people, Pak. Kami menyadari, Pak, isu yang berkembang sekarang ini adalah bahwa terkait dengan jumlah maupun kualitas dari tenaga teknisi kami, Pak. Kenapa demikian? Ya, kami rasakan demikian adanya karena kami ini sejak tahun 2021 sudah beralih kontrak, Pak. Yang dulu 2020 kontraknya adalah full maintenance, sekarang menjadi kontrak lump sum plus KHS, Pak. Di mana ada persyaratan yang kita harus melengkapi dengan jumlah minimum manpower yang ada. Namun di satu sisi terkendala kepada aspek biaya yang kita punya, Pak. Sehingga di dalam pelaksanaan perawatan, pada saat waktu tertentu terjadi kerusakan yang bersamaan, yang membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup banyak, hal ini menjadi isu, Pak. Nah, apa yang kami lakukan, Pak? Di JBP ini kami melakukan yang namanya tim task force, Pak. Kami mempunyai 15 orang tim task force yang kami rekrut sebagai tenaga-tenaga khusus, sebagai tenaga-tenaga Kopassus, yang mana kami sebarkan, Pak, di seluruh cabang. Jadi kami tidak mendeploy orang itu pada satu lokasi, Pak. Kami secara bergilir, mereka melakukan perpindahan ke satu cabang ke cabang yang lain. Tujuannya adalah membantu teman-teman di cabang pada saat ada case-case tertentu yang membutuhkan skill atau knowledge lebih tinggi, Pak. Kemudian yang kedua adalah bahwa pada saat melakukan kegiatan PM ataupun kegiatan corrective maintenance, kami ada mempunyai aplikasi, Pak, di mana kami punya namanya digital inspection atau e-inspection, Pak. Digital ini membantu kami, tim kami di lapangan pada saat adanya troubleshooting ataupun gangguan alat, Pak. Nanti saya akan tunjukkan kayak gimana barangnya itu, Pak. Jadi intinya gini, Pak, jadi pada saat teknisi kami mendapatkan informasi ada gangguan alat, kami dengan berbekal pada Android handphone teman-teman kami bisa melakukan yang namanya fault code analysis, Pak. Pada saat dia melihat kepada room alat yang ada, terjadi yang namanya gangguan pada alat tersebut, nomor seri gangguannya apa, Pak. Lalu kemudian di-upload di dalam sistem yang kita punya, dia bisa melihat, Pak, kalau fault code-nya bunyi angkanya sekian, maka description code-nya apa, Pak. Fault analisisnya apa, Pak. Kemudian actionnya kayak gimana, Pak? Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan, Pak? Bagaimana cara menggantikan spare part? Bagaimana cara melakukan identifikasi kerusakan atau perbaikan, Pak? Nah, hal ini kami harapkan bisa membantu kami dalam hal meminimalisir terhadap jumlah employee, jumlah tenaga teknisi, Pak. Karena kenapa? Kalau teknisi makin banyak, fixed cost kita makin tinggi, Pak. Sehingga akan beban kepada cost kita untuk kontrak maintenance ke depan, Pak. Nah, mungkin next, Pak. Next. Ini yang seperti contoh saya katakan tadi, Pak. Jadi ini misalnya kita punya namanya, yang pertama adalah kita punya aplikasi yang namanya inspection, Pak. Di sini ada yang namanya manual dokumen, troubleshooting, part katalog, atau terkait dengan general overhaul, Pak. Pada saat kita bicara adalah untuk fast response, kita mengklik di troubleshooting, akan muncul ini, Pak. Troubleshooting yang kita lihat, Pak. Ini merupakan record database kami yang pernah kami lakukan troubleshooting, Pak. Contoh misalnya pada saat kita klik pada saat troubleshooting ABB drive untuk fault code 502, yaitu terkait dengan overcurrent, Pak. Maka diberikan instruksi ke sini, Pak. Ada yang namanya hal-hal terkait dengan fault code itu menyangkut bagaimana melihat dari possibility-nya, Pak. Kemudian komponen mana yang akan dituju untuk lakukan pengecekan, Pak. Termasuk bagaimana membaca untuk wiring diagramnya, Pak. Nah, hal ini diharapkan membantu kita tim teknisi untuk secepat mungkin melakukan troubleshoot untuk lakukan perbaikan, Pak. Alhamdulillah di kami Regional 2, hasil yang kami dapatkan dari customer kami, rata-rata ekspektasi customer kami itu 5 jam per kejadian gangguan, kami bisa mencapai di bawah 1 jam, Pak. Berkat bantuan alat ini, Pak. Nah, harapan kami ke depan ini, kami sudah bicara dengan teman-teman di SPJM, untuk kita standarkan, Pak. Menjadi salah satu hal untuk membantu kita dalam membantu terkait dengan teknisi yang ada, Pak. Berikutnya, Pak, next. Yang kedua adalah terkait dengan masalah spare part, Pak. Kami menyadari betul, Pak. Di tempat kami pun hampir kurang lebih 80% isunya adalah waiting for part, Pak. Pada saat berbicara kegiatan maintenance, tidak ada spare part, maka terjadi kendala, Pak. Nah, ini kenapa terjadi ini, Pak? Jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di tempat kami adalah spare part itu kami tagihkan, Pak, bersifat bulanan, Pak. Pada saat kami tagihkan spare part itu, ada yang namanya klarifikasi. Klarifikasi terhadap pemakaian spare part sesuai dengan kontrak perjanjian, Pak. Karena JBPI ada punya kontrak, ada yang namanya consumable, ada yang namanya spare part, Pak. Kalau consumable
masuk kepada kontrak lamsam, sedangkan spare part kontrak KHS Pak. Nah kadang-kadang terjadi irisan Pak, antara spare part consumable sama spare part perbaikan Pak. Oleh karena itu membutuhkan waktu identifikasi terhadap tersebut Pak. Namun kami sudah bersama-sama dengan teman-teman dari SPTP, karena tempat kami ada kontrak untuk alat-alat utama adalah di di PTP, PT Pelabuhan Tanjung Priuk, dan teman-teman APC TPK untuk alat-alat PT Kemas Pak. Jadi di PTP dan tempat kami sudah sepakati untuk proses penagihan spare part itu sifatnya adalah berbasis kepada report yang kami buat Pak. Nanti setelah 3 bulan kita lakukan rekonsiliasi atau coklit Pak, untuk menghitung kerja kurang terhadap penggunaan spare part yang ada. Nah diharapkan ini membantu kami ke depannya untuk lebih cepat Pak. Karena isu kami satu aja Pak, cash flow Pak. Kecepatan kita membayar kepada vendor kita ataupun agen tunggal tidak sebanding dengan kecepatan kita mendapatkan pendapatan. Rata-rata pembayaran kita terima 60 hari Pak, setelah proses dokumen kita serahkan Pak. Dan sekarang ini Pak, sejak adanya pandemi COVID di awal tahun 2020, vendor-vendor kami itu yang semula kami membayar 60 hari sampai 90 hari, sekarang itu hanya bisa mempersyaratkan pembayaran 30 hari Pak. Nah artinya apa? Kami ada terjadi surplus di sisi biaya yang kita keluarkan kepada pembayaran kepada vendor. Nah setelah kita gagal melakukan pembayaran, maka kita di-lock oleh sistem Pak. Sehingga spare part yang kita butuhkan tidak bisa dikirim karena ada outstanding pembayaran. Nah apa yang kami lakukan Pak? Ke depan kami lakukan adalah kami ingin mengkonsinyasikan Pak. Konsinyasi dengan agen tunggal yang ada, terutama agen tunggal besar, supaya sedapat mungkin kita bisa mendapatkan spare part, kita pakai, setelah kita dapat pembayaran, baru kita melakukan pembayaran kepada mereka, atau back to back Pak. Nah hal ini kami sudah melakukan diskusi dengan teman-teman SPJM untuk bantu kami untuk menstandarkan Pak. Menstandarkan di tempat-tempat perawatan ini supaya semuanya sama Pak. Di kami juga sama, PMP sama, Equiport sama, dan Bima juga sama Pak. Nah ke depan sehingga kita harapkan spare part ini bisa kita tersediakan berupa just in time Pak. Nah mungkin sekilas aja saya sampaikan untuk next. Ini Pak contoh next. Ini contoh aplikasi, sorry Pak. Ada aplikasi konsinyasi yang kami sudah buat Pak, di mana kami bisa men-tracking Pak terhadap ATPM kami, ketersediaan parts yang ada Pak. Misalnya contoh kita bicara part Caterpillar Pak, oh tersedia di Balikpapan Pak. Kami bisa tahu Pak berapa stok mereka, misalnya untuk perlengkapan filternya Pak. Ada di mana Balikpapan berapa stoknya, kemudian berapa harganya Pak. Kalaupun butuh import di Singapura, kita sudah punya waktu berapa lama importnya Pak. Sehingga teman-teman kami di procurement nanti atau purchasing nanti bisa menghitung terkait dengan delivery time dan bisa menyampaikan kepada customer kami sehingga ekspektasi antara customer kami dengan kami dalam perencanaan spare part bisa ketemu Pak. Sehingga perencanaan perbaikan atau perawatan alat bisa lebih akurat dan bisa mensupport dari kegiatan operasional di lapangan Pak. Nah oleh karena itu kami dari JBPI pada momen yang paling baik ini kami terima kasih juga kepada teman-teman semuanya dan kami rasakan bahwa kami perlu banyak improve Pak. Nah kami akan komitmen Pak untuk memperbaiki ini semuanya dengan hal-hal yang kami lakukan tadi Pak. Diharapkan nanti ke depan ini akan menjadi lebih baik lagi dan kami terus berbenahi Pak. Karena kami yakin bahwa karena alatnya lebih baik berarti teman-teman operasional bisa mendapatkan customer yang lebih banyak lagi. Karena kepuasan customer kita juga terkait dengan kepuasan dari customer untuk peralatan di terminal-terminal Pak. Jadi mungkin dari kami demikian Pak, dari kami JBPI, apa-apa yang disampaikan tadi menyangkut voice of customer, kami prinsipnya menerima dan kami melakukan improve terhadap ini semuanya Pak. Mungkin dari kami demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Bonyamin. Tadi disampaikan bahwa yang paling penting di situ adalah voice of customer. Jadi customer adalah orang yang membuat kita berbisnis Pak ya. Kemudian ada 3 hal yang paling penting dalam bisnis Bapak. Ada people, tools, dan budget. Dan Bapak sudah maksimalkan di situ. Dan ada inovasi pembayaran spare part back to back. Dan seharusnya dengan inovasi tersebut sudah tidak ada lagi waiting spare part nantinya Pak. Harapannya seperti itu. Baik, untuk presenter yang selanjutnya adalah dari PT Equiport Indonesia kepada Bapak Ayub kami persilakan. Waktu masih sama Pak, 10 menit. Mohon punctual dan pada langsung tujuan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang kami hormati jajaran direksi Pelindo Holding, Bapak Ibu direksi Subholding, Bapak Ibu direksi anak perusahaan, regional head, rekan-rekan GM serta seluruh senior manajemen yang hadir pada kesempatan ini. Mohon slide-nya ya. Jadi karena memang kami tidak diberikan template untuk menyampaikan apa, makanya kami membuat sesuai apa yang ingin kami sampaikan. Dalam hal ini kami dari PT Equiport menyesuaikan dengan tema forum Pelindo Forum pada saat ini, yaitu untuk optimalisasi peran PT Equiport dalam ekosistem maritim Indonesia. Lanjut. Kami memberikan gambaran secara umum, artinya kalau biasanya, mohon maaf dalam beribadah, kalau umat Islam diawali dengan nawaitunya. Mengapa saya menyampaikan gambaran ini adalah untuk memberikan titik utama, tujuan bagi kita semua, posisi kita sebenarnya di mana. Lanjut, next slide. Jadi kalau dari slide berikutnya, itu adalah diagram tentang integrated supply chain di seluruh dunia, di mana peran Pelindo sangat penting karena merupakan salah satu titik dari krusial dari urusan transportasi, khususnya transportasi darat. Kemudian Pelindo sendiri dalam menjalankan industrinya di kepelabuhanan, dalam melayani customer-nya itu selalu membutuhkan alat-alat, sehingga disinilah sangat penting kolaborasi dengan kami, entitas-entitas peralatan, ada JPPI, BIMA, PMP, dan kami sendiri dalam menjalankan bisnis Pelindo. Tujuan utama tentu kembali tadi, nawa itu utamanya untuk memuaskan consumer kita. Jadi suara customer kembali lagi itu menjadi utama. Makanya mindset kami di PT Equiport itu bagaimana kita semua berkolaborasi antara semua entitas grup dalam Pelindo untuk melakukan bisnis karena tujuannya satu, memuaskan customer, dan untuk mencapai itu tentu kita butuh kolaborasi serta komunikasi yang baik. Lanjut. Di sini saya mau mencoba menggambarkan adanya kolaborasi baik secara internal maupun eksternal, di mana kolaborasi ini kembali lagi tujuan utamanya untuk solusi kepada end customer. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, silakan lanjut. Next slide. Ya, saya coba memberikan menggambarkan grafik optimalisasi. Jadi kita tahu dalam menjalankan bisnis, baik Pelindo, anak perusahaan, subholding, serta kami sekalian, kita dibatasi dengan constraint atau resource yang ada, yang dalam grafik optimalisasi itu kita anggap sebagai constraint, batasan. Kalau tanpa batasan tentu harapan ideal dari customer akan mudah kita penuhi, namun tentu saja jika pemenuhan itu kita lakukan tanpa ada constraint, itu bisnisnya jadi tidak efisien. Makanya di sini kami mencoba mendefinisikan 5 komponen utama yang menjadi constraint dan resource kalian bagi kita menjalankan bisnis, baik dari sisi material, money, kemudian method, serta mesin. Dari komponen-komponen itu, kita berusaha di sisi maintenance sendiri, itu sudah berusaha melakukan beberapa tools atau beberapa metode SOP. Antara lain mungkin kalau dari metode pemeliharaan yang kami lakukan, ya ini metode berkelanjutan yang sudah umum, PDCA, kemudian dari bagaimana mengoptimalkan material, suplai material pada customer, kami sudah mencoba menerapkan sistem konsinyasi untuk beberapa komponen utama, terutama masalah consumable, serta untuk manpower, karena kita tahu sebaran set-set cabang Pelindo itu tersebar cukup merata dan cukup luas, maka dari sisi mengelola manpower kami berusaha memaksimalkan lokal konten, SDM lokal, walaupun tidak mungkin semuanya dipenuhi dari lokal. Kemudian dari sisi mesin, setiap tahun kami tetap berinvestasi untuk menambahkan special tools sehingga diharapkan bisa memperlancar pelaksanaan maintenance. Serta dari sini yang satu yang paling penting sudah disampaikan Pak Benyamin sebelumnya, bahwa kami tetap berusaha agar cash flow kami dalam menjalankan bisnis itu bisa lebih lancar, yaitu dengan melakukan percepatan invoice di sisi internal kami. Lanjut. Kami coba menggambarkan kondisi yang dihadapi Edik Import pada pelaksanaan tugas sehari-hari atau bisnisnya sehari-hari, khususnya di area region 4. Yaitu pertama, dalam bekerja kami menghadapi variasi merek dan jenis alat atau komponen yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, sebaran area kerja yang cukup luas
dan khususnya di wilayah timur konektivitas yang agak terbatas. Kemudian kami menyadari skill SDM kami itu tidak merata. Kemudian umur yang kami tangani di region 4 khususnya sudah cukup tua, sehingga banyak part yang sudah obsolete. Kalau tidak salah, CC terbaru dari Pelindo Regional 4 itu berumur kurang lebih 5 tahun, selebihnya itu di atas 10 tahun. Kemudian yang kami hadapi juga masalah turnover case yang shortage. Kemudian ada satu yang spesifik, dalam melaksanakan tugas atau troubleshooting, kami ada terkendala di beberapa sebagian kecil alat di mana sistem kontrol dilakukan proteksi sehingga kami tidak punya akses, padahal akses terhadap sistem kontrol ini sangat membantu percepatan dalam troubleshooting. Kemudian berdasarkan hasil survei kami untuk survei kepuasan pelanggan di awal tahun 2022 kemarin, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Ya, 3 hal utama yang menjadi catatan pada survei tersebut, yaitu masih terdapat kekurangan dalam dan komunikasi khususnya di frontliner kami di site. Kemudian responsiveness dan reliabilitas terhadap pelaksanaan pekerjaan dianggap masih kurang, dan kualitas dan kuantitas SDM. Jadi masalah ini nampaknya similar dengan 2 saudara kami yang sebelumnya. Lanjut. Tadi kita melihat grafik optimasi, kami menyadari bahwa dengan constraint yang ada, kita pasti memiliki gap. Kami sudah berusaha meminimalkan gap tersebut, ditambah tadi ada survei kepuasan konsumen. Jadi upaya yang sudah kami lakukan yaitu sebelumnya evaluasi kami bulanan, tapi sekarang kita tingkatkan. Selain bulanan, ada kadang-kadang weekly, serta ada case-case tertentu, itu dilakukan lebih secara tidak formal untuk meningkatkan itu. Yaitu yang kedua, dalam setiap kesempatan kami selalu mengingatkan teman-teman khususnya di frontliner untuk memberikan motivasi serta arahan agar dalam pelaksanaan pekerjaan bisa lebih mendengarkan suara customer. Kemudian konsolidasi dan consumer secara informal, kemudian digitalisasi secara bertahap ini sangat penting bagi kami karena tanpa digitalisasi dengan area kerja yang sangat tersebar itu akan sulit dan lambat dalam pengambilan keputusan. Serta terakhir ya, kami sudah melakukan sharing session secara internal jika terdapat kasus tertentu ataupun bidang-bidang tertentu itu kami sampaikan secara rutin setiap bulan ke semua site sehingga bisa mengantisipasi ataupun memetik pelajaran dari satu site yang setelah menerima atau menghadapi masalah tertentu. Lanjut. Saran-saran terhadap kondisi yang kami hadapi, saran-saran ini kami tujukan lebih kepada ke depan jika dapat dipenuhi, mudah-mudahan membuat Pelindo lebih baik untuk pemenuhan ekspektasi customer-nya, yaitu similarisasi atau klasterisasi alat pada area tertentu dengan jenis tertentu. Ini merek boleh beda, tapi komponen utama, misalnya merek engine, kemudian merek sistem kontrol diharapkan bisa similar sehingga tidak seperti sekarang, di region 4 sendiri untuk sistem kontrol ada beberapa macam, mulai ABB, Siemens, GE, ada Fuji, dan lain-lain. Ini menyulitkan dalam stokis dan ordering spare part. Kemudian standarisasi untuk SDM, training khususnya, kita tahu bahwa bisnis kita, maintenance di pelabuhan itu tidak umum. Dan kami yakin bahwa teman-teman yang sudah melaksanakan, sudah expert di situ bisa memberikan sharing sehingga nantinya standar skill dari SDM itu bisa merata dari barat ke timur. Yang ketiga adalah sinergi antara usaha regional, subholding dan lain-lainnya untuk pemberdayaan kegiatan yang diperlukan oleh PT Pelindo secara umum. Yang keempat, stocking part. Ini khususnya part yang kritikal dan slow moving. Ini bisa sangat membantu dalam troubleshooting atau meminimalkan downtime pada saat terjadi kerusakan pada saat part yang utama, yang termasuk dalam komponen CAPEX. Kemudian yang terakhir, tentu berbanding atau terhubung dengan bidang finansial, kami mohon ada simplifikasi proses pembayaran atau administrasi pembayaran terhadap entitas dalam grup. Lanjut. Ini kami sampaikan portofolio bisnis sebelum dan setelah pemurnian, karena kami di semua anak usaha ini menunggu hasil pemurnian, bagaimana nantinya kami. Kemudian lanjut. Terakhir, sambil menunggu pemurnian itu, karena berdasarkan penyampaian lisan dari pemegang saham sebelumnya, maka kami sudah mulai melakukan adjustment walaupun belum masif
yaitu pada KLBI kami sudah mulai memilah-milah, kemudian ISUJK sudah kami tingkatkan pada porsi yang disampaikan sebelumnya akan menjadi bisnis kami berikutnya, sertifikasi terhadap SDM untuk mengantisipasi proses pengizinan dan digitalisasi yang dikoordinir oleh subholding kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas. Tadi bisa saya simpulkan sedikit, diawali dengan nawaitu, bagus sekali ya. Jadi beliau ini mengawali semua kegiatan dengan nawaitu. Nawaitunya ya kita memuaskan customer gitu ya. Kemudian yang kedua yang paling penting, menyadari ketidaksempurnaan bahwa EI ini belum sempurna gitu ya. Jadi masih perlu banyak masukan dari para customer. Dan yang paling penting juga adalah ide untuk kolaborasi menciptakan integrated supply chain di antara seluruh vendor maintenance di lingkungan Pelindo. Ini luar biasa apa yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi. Nah ini pasti di zaman yang sudah serba modern ini, digitalisasi adalah suatu yang wajib gitu ya, agar semua data bisa terakumulasi, bisa masuk dalam database dan akhirnya bisa mengambil kesimpulan, keputusan berdasarkan data gitu ya. Terima kasih dari PTI, luar biasa apa yang disampaikan. Selanjutnya kepada PT Bima, Pak Andri Yuda Siaan, kami persilakan. Sama waktunya 10 menit, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direksi Holding, Subholding, Bapak-Bapak RH, Bapak-Bapak Direksi Anak dan Cucu Usaha, dan senior leader sekalian. Karena waktunya sangat singkat, saya coba sampaikan secara cepat dan tepat saja. Tagline-nya adalah Your Engineering Solution Through Pelindo Group Performance. Saya langsung pada slide nomor 2. Kami melihat bahwa ada suatu hal strategik di Pelindo pasca merger, yaitu bagaimana kita menyikapi existing kondisi dalam kondisi suboptimal port performance untuk mencapai optimalisasi operasional, komersial, dan keuangan. Isu di dalam situ ada bicara fasilitas, kapasitas pelabuhan, lalu operasional pelabuhan dan efisiensi investasi, lalu bagaimana peran kami sebagai engineering company untuk mengkondisikan existing ini menjadi wannabe yang diharapkan menjadi optimalisasi operasional, keuangan, dan komersial. Next. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa masukan ke kami bahwa adanya ketidaktercapaian BCH-BSH di mana ada banyak unsur, namun kami hanya menyoroti masalah yang terkait dengan engineering. Kita harus fair dan jujur mengakui bahwa kondisi peralatan dan fasilitas kita, ada beberapa isu di mana usia peralatan yang sudah melampaui masa manfaatnya, lalu sudah tua, ditambah lagi aset condition health-nya yang terjadi di mana banyak sekali unfinished backlog maintenance atau repair, yang kondisi rusak tapi dikondisikan dulu, tidak langsung diperbaiki. Lalu ada ketidaksesuaian atau ketidaksiapan fasilitas penunjang peralatan. Jadi ternyata tidak hanya bertanggung jawab terhadap peralatan, karena CC dan lain-lain sangat bergantung juga dengan keterkaitan dengan engineering lain. Contoh seperti gantry pad, banjirop. Tadi saudara-saudara kami dari Regional Head 3 menyampaikan di Semarang, tanggung jawab kita adalah bagaimana kesiapan alat. Tapi pada saat fasilitas tidak mendukung, maka alat yang sudah dipelihara pun tidak akan optimal. Maka ada keterkaitan antara peralatan dan fasilitas. Yang terakhir, periodically asset condition assessment. Sama seperti manusia, semakin tua, semakin banyak kebutuhan untuk maintenance-nya. Semakin sering kita melakukan medical check-up. Ini yang agak miss di kita. Kita hanya tahu kondisi alat kita pakai terus-menerus, padahal itu ciptaan manusia yang mempunyai umur dan tingkat kehausan. Walaupun demikian, kami di PT Bima tetap menjaga bagaimana kita ada bottom line yang ditentukan oleh corporate, batas availability 85% harus kami jaga di atas itu. Next. Ini ada beberapa unsur terkait optimalisasi performance pelabuhan. Kami tidak bicara di faktor internal operation, karena pola operasi, standarisasi bisnis proses dan human capital itu di luar kami. Namun faktor pendukung ada bahan bakar, air listrik, dan juga fasilitas dan peralatan. Kalau kita lihat tingkat signifikansinya, fasilitas peralatan sangat memiliki peranan yang sangat signifikan, di mana terkadang kita hanya concern kepada nilai investasinya. Kita tidak pernah memperhatikan pada saat kita memiliki alat, pada saat kita beli, transaksinya nggak selesai sampai di situ. Tapi ada biaya yang mengikuti supaya
kalau diprediksi 20 tahun, alat yang dibeli ratusan miliar ini bisa bekerja selama 20 tahun. Supaya dia bekerja optimal 20 tahun, perlu biaya apa? Ini yang kadang kita terlupa. Bahwa dari literatur teknik, saya bukan orang teknik tapi saya belajar bahwa kehandalan suatu alat tidak sebatas pada bagaimana merencanakan, tapi memperhatikan selama umur manfaat alat tersebut. Next. Menyikapi itu, PT Bima melakukan transformasi malah sebelum merger Pelindo. Sejak 2018, mulai dari logo. Kenapa logonya berubah, Pak? Yang vertikal, kotak yang di atas, itu menunjukkan alat angkut. Yang horizontal, alat angkat, lalu alat angkut. Lalu pada saat horizontal dan vertikal itu bergabung, itu seperti potongan dari pondasi kaisong yang merepresentasikan fasilitas. Sehingga logo Bima menunjukkan bagaimana Bima itu menyediakan layanan total engineering, mulai dari kesiapan alat angkat, alat angkut, dan juga general construction-nya. Kita melakukan transformasi di scope of work yang tadinya fokus hanya kepada equipment only, kita kepada total engineering, lalu kita melakukan standarisasi bisnis proses yang tadinya tidak memiliki standar, bagaimana untuk CC, RTG, itu bisa berbagai macam, karena sebelumnya pemeliharaan itu ada berbagai vendor, lalu kita standarisasi. Lalu untuk penyediaan part, yang tadinya kita sebagai spare part broker, kita bergantung pada vendor-vendor lagi, kita melakukan beberapa langkah dari partnership langsung kepada prinsipal. Tapi apakah sudah bisa dapat semua? Bima baru berumur 6 tahun, kami baru ditugaskan 3 tahun. Paling tidak untuk beberapa yang material seperti Kone, Kalmar, kita sudah memiliki kontrak harga satuan yang bisa memastikan harga kita lebih murah daripada vendor. Lalu terakhir, bolak-balik bicara digitalisasi, dan PT Bima sudah melakukan yang tadinya kita non-integrated IT system, kita melakukan digitalization business process. Bapak-bapak kenal Sentra, di mana Sentra pertama kali diformulasi dan dipercobakan di PT Bima, sehingga bapak-bapak bisa mengenal Sentra saat ini. Next. Kami berterima kasih kepada SPJM, walaupun kami masih anak SPTP, karena pemurniannya juga belum selesai. Tapi kalau kita lihat historis ini, saya tidak akan bercerita panjang terhadap historis mulai dari Bima berdiri sampai dengan sekarang, di mana 2018 kami kena hit very damage dengan disclaimer. Disclaimer laporan keuangan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban dan pengelolaan tata kelola perusahaan Bima itu tidak baik. Maka saya ditugaskan di 2019 untuk menjawab disclaimer ini. Ternyata kasihkan, Pak. Ternyata nggak cukup hanya untuk menyelesaikan disclaimer, saya terbawa untuk melakukan pembenahan transformasi Bima, mulai dari yang tadinya 2019 hanya untuk mendapatkan kepercayaan di Surabaya Raya, sampai di 2021 dengan 4 ISO yang dimiliki Bima, Bima mendapat kepercayaan di Pelindo 3 atau Regional 3. Dan melalui SPJM saat ini, kami dipercaya untuk melakukan transfer knowledge dan sharing best practice agar saudara-saudara kami memiliki standarisasi yang sama dalam pengelolaan alat untuk Bima Goes Nusantara. Next. Ini, bapak-bapak tadi sudah kenal Sentra, pointernya nggak kelihatan ya. Kalau kita bicara transformasi, standarisasi itu akan bisa terlihat, terasa kalau dilakukan. Kalau hanya SOP, tidak akan kelihatan. Tapi kalau kita mau melakukan dengan keterbatasan resources, maka teknologi adalah jawabannya. Ini adalah pertanggungjawaban. Lalu di 2021 kami menciptakan BIMOPS, di mana isu-isu kecepatan approval, koordinasi itu bisa dilakukan di BIMOPS. Yang akhirnya di 2022 kita juga tambah dengan aplikasi-aplikasi logistik, lalu aplikasi monitoring project, dan juga tata kelola perusahaan. Next. Ini semua sudah ada, dan Sentra sudah proven, bapak-bapak udah lihat. Ini beberapa portofolio project Bima yang bukan hanya memastikan perawatan alat, tapi kami dari Pelindo 3 sudah dipercaya bahwa kami mensupport hal-hal strategik. Tidak semua di sini, terakhir untuk bidang electrical mechanical, Pak Putut sangat tahu, walaupun saya diomelin Pak Putut, bagaimana kami mensupport inovasi bongkar muat di Badas dengan menghadirkan teknologi baru Grand Pump yang belum pernah ada. Lalu di sipil, BMTH bisa berjalan pada saat melasti itu harus diselesaikan oleh Pelindo 3. Dan itu suatu mission impossible yang bisa kita selesaikan. Dan terakhir tadi Pak Ardi RH3 menyampaikan yang paling terakhir dengan Pak Dirut, Bima begitu kejadian Lami Citra diminta untuk segera menambal
jebolnya Talut Lami Citra. Next. Ini populasi alat, 2018 baru 40%, lalu saat ini kita sudah 95% alat regional 3 kami maintain, dan tingkat availability masih di atas 90%, namun di 2022 ada penurunan. Penyebab penurunan nanti kita akan sharing di slide berikutnya. Kondisi tersebut, untuk memastikan bahwa kita di atas 85%, tingkat militansi BIMA untuk menjalankan kualitas di atas standar, melakukan standarisasi equipment dan master material, cost structure, dan juga maintenance model. Kami berharap pada saat kami memberikan layanan, tidak hanya berapa jumlah alat kali berapa rupiah satunya, tapi dimulai dari mapping alat, dan juga kita menyampaikan kondisi alatnya, seperti apa, dan backlognya. Sehingga kita sama-sama fairly bicara, saat dipelihara, kondisi alat sebenarnya kayak gimana. Dan kita memastikan kondisi itu bisa sesuai dengan batas minimum. Next. Ini masalah keuangan, kelihatan pertumbuhan PT BIMA, transformasi menyajikan bahwa earning after tax itu tumbuh. Dan kenapa di sana kok untuk yang maintenance, facility, spare part di 2018-2019 ada yang merah? Karena kami belum bisa mengenal pendapatan per segmen. Tapi dengan kita melakukan digitalisasi dan pembenahan transformasi, saat ini per 2020 sampai sekarang, BIMA bisa mengidentifikasi berapa pendapatan per jasanya. Namun ini isu yang sama. Taksasi 2022, BIMA yang tadinya 2021 memiliki iron cash 39 atau 40 miliar, saat ini kalau seandainya tidak ada perubahan di dalam metode, kami di akhir tahun hanya mengelola 3,9 miliar. Next. Ini reasonnya kenapa? Tanggung jawab yang disampaikan abang-abang saya tadi, bahwa vendor itu menagih minimum 60-70 hari. Sedangkan uang diterima PT BIMA itu 165 hari. Memang TOP dari keuangan 60 hari pada saat invoice selesai. Tapi untuk sampai jadi invoice selesai, mulai dari site, lalu sekarang ada subhold, sampai dengan SSC itu memakan waktu 165 hari. Kami sudah membuktikan ini, bahwa tata kelola di BIMA-nya sudah jelas, dan kelihatan bahwa collection period dari tahun ke tahun, di tahun 2022 ini, sampai 123 hari. Contoh di sebelah kanan, kami mendapatkan penugasan lebih dulu, di tanggal 9 Mei, dan ini pekerjaan jalan aspal. Kami harus membayar vendor 5 hari setelah begitu pekerjaan dimulai. Artinya sekitar 4,8 miliar itu keluar, tapi sampai dengan saat ini sudah 74 hari, uang ini belum bisa kita tagihkan. Next. Ini beberapa isu, Pak. Saya titip juga nanti mungkin menjadi concern langsung, tadinya minta waktu khusus Pak Putut. Ada isu bahwa harga BIMA mahal, kinerjanya lambat, kualitas belum memadai. Kenapa seperti ini? Harga mahal, kita harus tahu bahwa BIMA membayar vendor setelah pembayaran masuk. Tadi collection period sampai 165 hari, otomatis vendor pun nggak mau. Vendor itu kalau seandainya duit BIMA ada, kita bayar, tapi lebih dari 60 hari duitnya belum masuk. Vendor berikutnya akan nego harga naik. Saya membuktikan di 2020 ke 2021, itu saya nego, vendor mau nurunin harga 20% karena saya tepat bayar. Pada saat pembayaran 1 tahun terakhir mundur lagi, mereka bilang, Pak Andre, saya udah nggak bisa kasih lagi diskon. Karena menunggu pembayaran dari BIMA lama, saya harus menghitung cost of money-nya. Ini yang mengakibatkan pada saat kita memberikan jasa, harga ini menjadi melambung. Lalu pekerjaan mendahului perikatan di mana proses pekerjaan mendahului dan juga belum ada standarisasi administrasi. Bapak Ibu, ini hal-hal negatif yang nanti kita diskusikan di Q&A. Namun positif isunya, saya tahu value creation-nya adalah efisiensi. Namun PT BIMA akan memberikan value pada saat PT BIMA ini settle, maka PT BIMA bisa menjadi engineering company di industri pelabuhan. Kita tahu PT KAI tidak hanya besar karena anak perusahaan dan Daop, tapi ada Balai Yasa. PT Garuda, induknya kolaps, tapi GMF kuat. Kita berharap industri kita adalah distinctive, dan Pelindo bisa menghadirkan suatu perusahaan engineering
yang dapat menggarap. Karena pasarnya nggak hanya Pelindo, banyak pelabuhan-pelabuhan lain, banyak industri lain yang alat beratnya mirip. Jadi ada potensial untuk kita garap. Mohon izin Pak Andri. Sebentar. Terakhir, isu terakhir Mas Cahyo. Ini agak gimana? Kami mengelola 350 miliar dengan laba sekarang 20 miliar lebih, terakhir 29, hanya dengan setoran modal 7,5 miliar. Setoran modal 7,5 miliar, kemarin tambahin 15 miliar oleh BJTI dalam bentuk gedung. Uangnya 7,5 miliar adalah hanya 1,1% dari omset. Kami bisa survive. Coba kalau seandainya kepercayaan itu lebih dan dukungan itu besar, maka PT Bima akan berbuat lebih lagi bagi Bapak Ibu di sini. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Lepas dari semua, kalau memang ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sama-sama kita berkolaborasi untuk membangun Pelindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus untuk Pak Andri Yuda. Terima kasih Pak. Jadi message-nya hampir sama tadi yang disampaikan, menyadari dulu, assessment dulu alatnya seperti apa gitu Pak ya, baru kemudian bisa direncanakan pemeliharaannya. Kemudian tadi disampaikan bahwa yang paling penting itu tidak hanya perencanaan. Maaf, tidak hanya pemeliharaan, tapi sejak dari perencanaan itu sudah harus inline gitu ya dengan rencana pemeliharaannya. Kemudian tadi ada dibicarakan standarisasi proses bisnis, kemudian ada digitalisasi untuk transformasi, dan yang paling penting tadi sudah ada kata-kata standarisasi untuk Bima Gustu Nusantara. Ini menarik sekali Pak. Kemudian tadi ada untuk pemeliharaan perlu ada standarisasi tertentu untuk terkait dengan mutu dan lain-lain. Dan yang paling penting tadi rasanya Pak Andri Yuda juga ada sedikit curcol Pak ya. Jadi ada collection period 165 hari. Nah ini mohon agar bisa kita diskusikan bersama bagaimana baiknya gitu ya. Jadi beliau sudah menyampaikan bahwa ternyata lama waktu sejak invoice sampai pembayaran itu sangat penting bagi nafas khususnya Bima dan paling penting buat teman-teman yang lain. PMP, JPP, IEI juga merasakan hal yang sama. Baik. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami persilakan 3 pertanyaan dulu. Kami persilakan, barangkali ada yang bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Bapak dari perusahaan yang mengelola maintenance. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya tujukan kepada Pak Andri Yuda. Pak, tadi disebutkan bahwa ketidaktercapaian BCH dan BSH itu 21% itu ada potensi dikontribusikan dari kerusakan alat. Di paparan Bapak tadi kalau saya tidak salah sitir, saya lihat seperti itu. Pertanyaannya, kalau itu dikompensasikan ke uang, apakah ada bentuk kompensasi balik kepada Pelindo kalau memang setelah dimitigasi kerusakan atau keterlambatan BCA BSA tadi diakibatkan oleh alat yang Bapak re-engineering. Yang kedua masih ke Pak Andri Yuda. 2030 siap tidak siap kita mengalami perubahan iklim Pak. Pertanyaannya, seberapa siap alat-alat yang Bapak kelola itu sudah berbasis kepada climate change. Yang terakhir kepada Pak Bunyamin Syukur. Tadi Bapak ceritakan untuk aplikasi warning Pak ya. Itu setiap ada kerusakan, respon cepat itu tertangkap oleh aplikasi. Pertanyaannya apakah itu dieksekusi di lapangan, itu juga inline Pak. Karena kadang-kadang aplikasi itu hanya berhenti di perencanaan, namun terputus dengan eksekusinya. Jadi jatuh-jatuhnya eksekusi di lapangannya terlambat juga. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan. Langsung dieksekusi aja jawabannya Pak, biar langsung to the point. Tes. Baik, maaf Pak siapa Pak? Dari Pak Wahyu ya. Pak Wahyu. Baik. Sama-sama Wahyu, silakan Pak.
Slide yang BCH BSH, terus terang kami belum memverifikasi. Tapi kami mengkoordinasikan dengan Pak GH Peralatan dan juga SM Peralatan di SPTP bahwa data itu perlu validasi lebih lanjut. 21% apakah bisa dikonversi? Ini pertanyaan pernah dilempar Pak Putut ke saya, Dre, itu kenapa alat HMC nggak kerja? Karena spare part harga 40 juta, saya kehilangan 500 juta. Itu saya sangat terngiang-ngiang. Padahal sewaktu saya usulkan untuk spare partnya dibeli lebih dulu sebelum spare partnya rusak, itu kendala anggaran. Sehingga kalau saya beli dulu untuk saya simpan spare, akan menjadi resiko di PT Bima, ada value of money yang akan mandek. Maka konsep maintenance manajemennya ini yang harus kita rubah. Tadi di slide saya bilang bahwa maintenance modelnya kita rubah. Tidak hanya jualan 1 cc berapa rupiah sebulan. Tapi environment equipmentnya seperti apa conditionnya. Tadi di catatan pertama, makanya saya fokus hanya kalau boleh dilihat slide-nya. Kita lihat di kotak yang merah. Alat ini ada backlog maintenance-nya enggak? Mohon maaf, saya dulu waktu baru masuk jadi dirut juga belum tahu backlog maintenance apa. Ternyata adalah catatan tindakan pemeliharaan yang belum dieksekusi, Pak. Dan itu ternyata banyak. Yang penting melaku dhisik, kata orang Surabaya gitu, Pak. Yang penting jalan dulu. Maka kalau ini sudah kita benahi, harusnya ada tata kelola spare part itu minimum stok. Rusak nggak rusak, kita stok dulu. Beda dengan Astra, Pak. Astra waktu bikin mobil, dia nggak mikir pendapatan dari jual mobil, Pak. Dia sudah ngitung filter ini umurnya berapa jam, bannya berapa tahun. Mereka sudah fokus ke situ. Kita belum. Maka transformasi engineering ini perlu forum khusus, Pak Putut, mungkin nanti bagaimana engineering management sesuai dengan populasi alat yang ada di tempat kita, Pak. Pada saat itu sudah dibenahi, kita sudah ada kontrak komitmen, kalau nggak tercapai maka bisa kita perhitungkan berapa persennya itu. Begitu Pak Wahyu. Kalau bicara climate change, pertanyaan kedua ya Pak, ini beyond sekali nih. Karena saya bengkel Pak, kalau bicara climate change, kita cek sekarang, apakah alat-alat kita sudah eco green? Kayaknya belum semua. Upaya elektrifikasi merupakan upaya untuk eco green. Yang bertanggung jawab terhadap converting alat konvensional menjadi eco green technology adalah owner of asset, Pak. Kalau saya sebagai perusahaan engineering senang aja, Pak. Semua alat bapak-bapak di sini dirubah ke eco green, saya dapat proyek, Pak. Tapi apakah kita sudah siap? Sudah punya strategic plan untuk itu? Kembali kepada bapak-bapak selaku owner of asset. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih. Ya, Pak Bonyamin. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya, menyangkut yang saya tadi terkait dengan inspection. Mungkin secara detail saya sampaikan Pak. Yang pertama, kami itu di Regional 2 Pak, setiap pagi hari pergantian shift itu kita melakukan joint inspection Pak. Di mana teknisi shift 1 itu melakukan inspeksi untuk melihat terhadap kondisi alat tersebut Pak. Nah, kebetulan ada beberapa alat kita yang kebanyakan sudah merupakan alat yang cukup canggih, sehingga ada menggunakan PLC Pak. Nah kalau PLC itu kita bisa lihat di engine roomnya itu, ada air roomnya itu ada monitor sistem Pak. Nah teman-teman bisa melihat di monitor sistem itu, apabila terjadi gangguan-gangguan, maka akan memberikan perintah fault code Pak. Nah fault code ini yang teman-teman akan melakukan analisis Pak. Setelah itu teman-teman akan menerbitkan yang namanya corrective maintenance Pak. Corrective ini kita sampaikan kepada operator untuk bisa membuat shutdown alat dulu Pak. Perminta waktu shutdown supaya operasionalnya akan terganggu. Setelah itu, tim koordinator kami membuat perencanaan Pak, planning untuk melakukan corrective action Pak. Yang tadi saya katakan Pak, pada saat dia download data itu, muncullah informasi-informasi terkait dengan actionnya kayak gimana Pak. Apabila ada gangguan pada overcurrent, maka apa yang dilakukan? Apa aksi-aksi perlu dilakukan? Cara mengeceknya bagaimana? Bagian mana yang harus dicek Pak? Setelah dicek, apa yang mesti diukur terhadap keberhasilan itu Pak? Nah itu kita lakukan sehingga pada saat melakukan yang namanya korektif tepat sasaran dan waktu bisa kita minimalisir untuk alat itu segera beroperasi kembali Pak.
Nah, ukurannya apa? Ukurannya bahwa kami pada saat melakukan permintaan korektif, itu teman-teman operasional sudah mencatat, Pak, terhadap waktu gangguan alat, Pak. Pada saat kita selesai melakukan perbaikan, diukur lagi waktu selesainya, itulah menjadi KPI kita terhadap kecepatan respon time kita dalam melakukan kerusakan, Pak. Nah, di kami di Regional 2 itu selalu diukur setiap bulan, dan rata-rata ekspektasi kita, rata-rata 5 jam kita bisa mencapai di bawah 1 jam, Pak. Karena bantuan aplikasi tadi, Pak. Jadi action kami adalah setelah mendapat informasi, tim lapangan itu memberikan informasi terkait dengan gangguan-gangguan tersebut. Lalu kemudian tim darat melakukan perencanaan, Pak. Setelah itu perencanaan itu dibuat dalam bentuk action plan untuk melakukan corrective maintenance, Pak. Itu, Pak, dari kami, Pak Wahyu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bunyamin dan Pak Andri Yuda. Concernnya tadi Pak Andri cukup masuk, kemudian Pak Bunyamin juga bagaimana strategi untuk menurunkan mean time to repair-nya. Terima kasih Pak. Saya berikan satu kesempatan dari tengah sudah, dari samping kiri. Ini penanya terakhir karena kita terbatas waktu. Silakan diperkenalkan namanya dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio dari Pelabuhan Bumiharjo. Menanggapi lah, bukan tanya ya, terutama ke Pak Andi Yuda, karena kami customer-nya Pak Andri kebetulan di Bumiharjo. Yang pertama, terima kasih Pak. Mungkin tidak semua cabang itu perilakunya sama ya. Kebetulan kepala engineering yang ada di Bumiharjo cukup kompeten Pak ya, dan aware ya. Ada beberapa misalnya gini, nggak hanya kerusakan, memberikan advice juga Pak. Jadi sebelum alat ini mau rusak, istilahnya memprediksi ya, ini kalau nggak disiapkan ini Pak, nanti akan rusak lebih parah. Terus juga memberikan advice, tidak hanya masalah perbaikan, tapi perilaku dari operator itu termasuk salah satu Pak. Akhirnya kami rutin Pak, rutin melakukan training ya, dari Bima kepada teman-teman operator kita, cara penggunaan pengoperasian alat dengan baik lah, supaya umur alat itu lebih bagus lagi. Cuma ada salah satu hal Pak Andi ya, jadi yang pertama saya setuju ya, salah satu kontribusi alat ini gampang rusak itu di faktor pendukung. Seperti yang kami contohkan di Bumiharjo itu lapangannya karena seaway-nya dari paving, jadi potensi rusaknya terutama RS itu bahkan sampai pernah pecah ban gitu ya. Itu sudah di awal sudah disampaikan sama teman-teman Bima gitu ya. Di forum yang mulia ini ya kami sampaikan untuk koreksi kita bersama ya. Baik kami pribadi yang ada di cabang maupun ke induk kami maupun dengan Regen dan HO ya. Bahwa pemeliharaan alat, tidak hanya alat ya, fasilitas lain itu mendukung juga kesiapan alat. Kalau tidak, cita-cita dari kita semua bahwa untuk memangkas pot stay itu hanya mimpi. Karena akarnya sebenarnya udah ketemu nih, salah satunya kesiapan alat gitu ya. Proses terkait dengan perbaikan fasilitas juga harus ditunjang, disupport juga bisa dipercepat gitu ya. Selama ini sering kita, apalagi ya mungkin kita masih baru ya, baru terbentuk belum 1 tahun juga, setelah itu kita spin off ke subholding SPMT lah, ini masih nyari pola yang bagus gitu ya. Jadi usulan kami ini kita bareng-bareng ya di forum yang bagus ini terkait dengan fasilitas pendukung supaya agar juga pada saat pemeliharaannya bisa disupport lebih cepat. Terus kedua, administrasi Pak Andi, gitu ya. Kami menyadari ya, bahkan kami pernah tanya ke Bima, kami kok nggak ditagih ya gitu ya. Kami nggak ditagih, beneran. Kan gini, kami sudah melayani customer dan kami sudah dapat duit. Tapi kami punya kewajiban nih sebenarnya untuk memelihara alat kami. Bima ini punya umur panjang nih kayaknya gitu loh. Menurut saya 3 bulan nggak kebayar udah menurut saya udah agak berat ya. Karena kebetulan pengalaman kami Pak Andi waktu di PMS juga ya, untuk mengelola spare part ya. Salah satunya ya ini ya, dengan kita beli lebih banyak size-nya, terus juga pembayarannya juga, itu mempengaruhi nilai pembelian lah, seperti itu. Lah mungkin challenge-nya, kalau Pelindo
grup ini bisa menyelesaikan metode pembayarannya itu lebih cepat. Harapannya kami juga bisa diberikan harga yang sudah agak ekonomis lagi lah. Terus yang ketiga juga novasi kan gitu ya. Saya nggak tahu novasi ini kenapa agak lama ya gitu ya. Yaitu tadi Pak, sampai saya juga ini Bima nanti belum kebayar nih pasti gitu ya. Karena untuk jasa kami Pak itu terutama yang di Bumi Harjo ya, kurang lebih 3 bulan kami belum bayar. Kami kru aja biayanya, tapi kami belum bayar ke Bima. Kurang lebih seperti itu Pak tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Rio atas pertanyaan ini. Pertanyaan atau tanggapan mungkin ditanggapi singkat saja Pak Andre Yuda. Jadi kok dia bilang, maaf Pak Rio bilang nggak nagih-nagih gitu ya. Ini saya jadi bingung ini. Di satu sisi Bima merasa bahwa ada waktu yang cukup panjang untuk pembayaran, tapi Pak Rio bilang nggak ditagih-tagih. Silakan Pak. Bisa tolong slide yang keuangan ya dibukain, operator. Kalau untuk masalah tagihan Mas Rio, saya nggak mungkin nggak nagih. Wong saya butuh duit. Tapi kan Bapak di terminal, saya harus lewat subholding, saya harus lewat region. Dasar saya nagih, kontraknya belum berubah Pak. Novasi. Proses novasi ini memakan waktu. Yang tadinya bisa langsung ke Pak Rio, sekarang entitas perikatannya itu ada lewat subholding dulu. Saya walaupun masih SPTP, tapi sekarang saya dibina SPJM. Nah SPJM harus selesai dulu dengan SPTP, baru nanti turun ke region baru ke Bapak. This is the problem Pak. Jadi bukan karena kita nggak nagih, itu pertama. Kedua, tadi slide-nya nggak dibukain ya. Harga dan value edit, itu value edit yang diberikan Bima. Dan saya sudah buktikan Pak Rio, bahwa kondisi Bima saat ini bukan karena dikasih kemanjaan oleh Pelindo 3 atau Regional 3, tidak. Bapak bisa lihat ya, revenue saya pertumbuhan dari tahun ke tahun deltanya itu tidak sampai 10%. Tapi labanya naiknya di atas 100%. Itu artinya Pak, sebenarnya walaupun harga spare part itu tergantung dolar, tergantung jumlah kuota dan waktu pembayaran, kita sudah memberikan harga yang best price dengan mendapatkan diskon dari prinsipal. Di sini kelihatan Pak, angka nggak bisa bohong. Bahwa pertumbuhan pendapatannya Bima lebih kecil dari pertumbuhan laba. Berarti batinnya keakehan. Bukan karena jualannya kita lebihin, tapi biayanya yang bisa kita efisienkan. Demikian Pak Rio. Makasih. Tadi saya khawatir kalau komplain yang datang ternyata apresiasi. Makasih Mas Wahyu. Terima kasih Pak Andre Yuda dan para pemateri sudah pada sampai akhir diskusi. Tentunya tidak ada yang puas karena waktu yang sangat terbatas. Jadi bisa simpulkan sebenarnya yang kita sampaikan tadi dari tadi adalah yang paling penting adalah kolaborasi untuk integrated supply chain di antara vendor maintenance, dalam hal ini adalah anak dan cucu perusahaan. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah komunikasi Pak. Jadi sepertinya komunikasi yang harus selalu dibangun antara vendor dan customer, dalam hal ini adalah operation. Terakhir, kalimat terakhir sebelum penutup, ada pepatah mengatakan big ideas are nothing unless they are shared. Jadi ide-ide besar itu tidak ada artinya kalau nggak dibagi. Namun bagi di sini belum hanya tidak sharing aja, tapi yang paling penting adalah eksekusi untuk mencapai perubahan. Dan perubahan itu meskipun 1% tiap hari, ketika dilakukan secara konsisten akan menimbulkan perubahan yang sangat besar. Itu yang kita harapkan dari bapak-bapak di sini di depan. Perubahan yang kecil tapi tetap menuju kebaikan para pelanggan, utamanya dari divisi operasional. Kalau yang lain menutup dengan pantun, saya juga pengen menutup dengan pantun Pak. Jalan-jalan ke Tanjung Perak. Cakep. Berangkatnya dari Bekasi. Kalau ada alat yang rusak, tim kami siap beraksi. Luar biasa. Dan satu lagi penutup, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator, juga pada para panelis hari ini yang telah menyampaikan sharing sessionnya dengan begitu lugas, dan juga semoga ini menambah insight kita semua yang mengikuti kegiatan pada hari ini.